Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan ini saya masih menggunakan YouTube untuk penyampaian materi-materi perkuliahan melalui proses belajar dan mengajar. Karena ada beberapa mata kuliah yang saya sudah pakai Zoom, ini terkendala jaringan ya, audio yang putus-putus. Walaupun menggunakan YouTube ini agak ribet ya, dan memerlukan waktu paling enggak 1 hari lah itu untuk segala proses editing secara keseluruhan. Tapi mungkin nanti suatu saat itu kita akan menggunakan Zoom ya untuk kegiatan kuliah kalau nggak sempat bikin video YouTube-nya. Baiklah, bagaimana kondisi kalian sampai hari ini? Adalah pertemuan kita yang ketiga ya, ketiga kalau dihitung pada saat kita awal perkuliahan pas masih pakai Zoom sekali, pakai YouTube 2 kali kan seingat saya. Harapan saya masih kalian semua masih dalam keadaan kondisi yang fit ya, tidak ada kekurangan kesehatan satupun. Kemudian kalau yang sakit semoga segera disembuhkan lah ya. Mungkin untuk pertemuan ketiga ini saya baru ngasih sedikit tugas ya. Pengumpulan tugas nanti tetap lewat MOS, tapi seandainya MOS nanti ada gangguan, mau nggak mau pengumpulan tugas akan saya berikan kode lagi melalui Google Classroom ya. Persiapan juga kalau untuk ujian sudah pasti saya menggunakan Google Classroom, karena di MOS ini ketika servernya itu digunakan oleh seluruh mahasiswa dan dosen, nah ini kadang-kadang dia down, dia nggak begitu kuat sehingga loadingnya lambat dan lain sebagainya. Seringkali mouse ini hanya untuk saya gunakan untuk absen saja. Oke. Pada pertemuan kali ini itu yang akan kita bahas diantaranya seperti struktur sosial. Kemudian ada lagi yang namanya unsur-unsur dari struktur sosial, kemudian ciri-ciri struktur sosial ya, kemudian fungsi struktur sosial, dan jenis-jenis pada klasifikasi struktur sosial. Baiklah, kita mulai dengan yang namanya definisi dari struktur sosial. Nah, pengertian struktur sosial yang akan kita bahas itu merujuk dari beberapa referensi, yaitu yang pertama, menurut Surjono Sukanto, itu melihat struktur sosial diartikan sebagai adanya hubungan timbal balik antara posisi sosial dengan peranannya ya. Nah, dengan demikian pengertian struktur sosial itu dapat didefinisikan sebagai suatu tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya itu terkandung adanya hubungan-hubungan timbal balik antara status dengan peranan, dengan batas-batas perangkat unsur-unsur sosial yang menunjuk kepada suatu semacam keteraturan perilaku ya. Nah, sehingga di sana dapat menjelaskan bentuk-bentuk sebagai suatu masyarakat. Berikutnya yaitu si Lansky ya. Si Lansky menjelaskan bahwa struktur sosial masyarakat itu diarahkan
dengan lebih fokus kepada aspek historis atau sejarahnya, ya, dimana manusia itu sebetulnya tiap hari itu membuat semacam sejarah, ya. Jadi apa yang kita lakukan ini itu membuat semacam sejarah yang nantinya akan dipelajari orang-orang di masa akan datang. Demikian pula pada saat sekarang, pada saat zaman dahulu, mereka membuat sejarah mungkin pada saat misalnya kemerdekaan atau pada saat sebelum kemerdekaan, ya. Nah, di sana mereka juga membuat sejarah bagaimana proses kemerdekaan itu berlangsung, terus bagaimana perkembangannya sampai saat sekarang. Itu merupakan sejarah. Sejarah yang kita buat itu selalu terjadi dalam suasana interaksi dengan orang lain. Artinya di sini sejarah yang kita buat itu tercipta akibat adanya interaksi, akibat adanya hubungan, apakah itu hubungan dalam berkomunikasi, ya, yang jelas interaksi lah itu dengan orang yang lain. Nah, di sini manusia adalah makhluk sosial yang keberadaannya itu diciptakan dalam acuan interaksi sosial. Karena itu beberapa pemikir, ya, di sini melihat interaksi sosial itu sebagai mekanisme yang menggerakkan berbagai perubahan. Berikutnya yang ketiga yaitu Coleman. Nah, Coleman di sini menjelaskan bahwa struktur sosial adalah sebagai sebuah pola hubungan antar manusia dan kelompok manusia. Nah, di sini manusia adalah sudah dinamakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Di mana kelebihan manusia itu sebagai makhluk sosial yaitu kesediaannya untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Nah, di sini tingkah laku menolong adalah yang memberikan faedah dan keuntungan bagi orang lain. Misal untuk bertahan hidup harus ada sosialisme atau berhubungan dengan manusia yang lain. Dan hal ini tidak dapat dihindari, ya. Kemudian di sini mutlak dibutuhkan oleh manusia. Hubungan antar manusia dengan hubungan dengan kemanusiaan itu sesungguhnya memiliki pengertian yang berbeda. Dalam setiap bentuk hubungan antar manusia lebih mendominasi daripada hubungan kemanusiaan. Kemudian berikutnya oleh Abdul Shani, ya. Di sini dijelaskan bahwa struktur sosial adalah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang merupakan unsur sosial yang pokok seperti kelompok sosial, kebudayaan, ya, kelembagaan sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan dan wewenang. Artinya di sini menurut si Shani adalah adanya unsur-unsur yang berada di masyarakat, ya. Bisa dianggap juga semua kebiasaan atau budaya yang berada di masyarakat. Nah, di sini diartikan juga bahwa adanya anggapan bahwa sebagai suatu perumusan antara individu dalam kehidupan masyarakat untuk pegangan, pedoman, dan tingkah laku individu. Penjelasan ciri struktur tadi, ya, menurut si Abdul Shani, penjelasan definisi tadi membentuk suatu ciri dalam struktur sosial. Di antaranya adalah yang pertama, struktur sosial itu mengacu kepada hubungan-hubungan sosial pokok, di mana pada struktur sosial ini memberikan dasaran pada masyarakat untuk adanya batasan-batasan kegiatan
untuk masyarakat ataupun organisasi yang ada. Kemudian yang kedua adalah struktur sosial meliputi semua hubungan sosial yang terjadi antara individu pada waktu tertentu. Nah, di sini pada struktur sosial ini dianggap sebagai acuan utama untuk setiap studi pembelajaran antara hubungan individu-individu atau kelompok pada masyarakat. Kemudian yang ketiga itu struktur sosial meliputi seluruh kebudayaan yang terdapat di dalam masyarakat. Nah, pada struktur sosial ini berupa suatu kebiasaan yang mentradisi ya. Apakah itu perilaku, kepercayaan, unsur-unsur budaya yang berada di masyarakat. Berikutnya yaitu struktur sosial merupakan realitas sosial yang bersifat statis dan memilih kerangka yang berbentuk suatu tatanan. Sedangkan yang ini dia menjadi aspek statis, apakah itu fungsional dari sistem sosial. Kemudian struktur sosial itu merupakan suatu tanggapan, perubahan dan perkembangan dua pengertian. Nah, pada struktur sosial ini berperan sebagai empiris atau pengalaman ya dalam perubahan dan perkembangan yang memudahkan masyarakat dalam bermasyarakat dengan mudah. Oke, sekarang kita akan membahas tentang unsur dari struktur sosial. Unsur pertama yaitu adanya pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh para anggota masyarakat yang berfungsi sebagai alat analisis dari anggota-anggota masyarakat. Nah, di sini setiap kita hidup sebagai salah satu anggota masyarakat ya, tentunya memiliki yang namanya pengetahuan dan juga memiliki namanya keyakinan ya. Nah, di mana di sini pengetahuan dan keyakinan itu akan membentuk semacam norma-norma atau nilai di dalam masyarakat tersebut yang nantinya akan mentradisi dan nantinya itu akan merupakan unsur struktur sosial tersebut ya. Kemudian yang kedua adanya perasaan solidaritas. Nah, kalau solidaritas sudah tahu kan artinya itu perasaan semacam apa ya, senasib sepenanggungan ya, merasa bagian dari diri kita sehingga akan menimbulkan rasa bersatu ya, rasa pokoknya ya dalam kegiatan-kegiatannya itu sifatnya contoh seperti kegiatan gotong royong atau kalau ada hajatan orang rame-rame pada datang. Nah, itu salah satu gambaran yang mencerminkan yang namanya solidaritas. Contoh di pedesaan sama di perkotaan itu sudah pasti rasa solidaritasnya itu sangat berbeda ya. Anggaplah di kota misalnya. Di kota kalau sudah apalagi di perumahan lingkungan yang eksklusif ya. Wah, itu rasa solidaritas sudah agak berkurang ya. Mungkin antara tetangga kiri kanan depan belakang itu sudah nggak tahu lagi sudah siapa yang tinggal di sebelah kanan, siapa kiri, itu nggak tahu lagi sudah ya. Nah, itu sudah pasti akan menimbulkan rasa solidaritas yang kurang. Misal dilibatkan ada gotong royong, itu di daerah kota mungkin kurang dan lain sebagainya. Nah, beda sekali pada saat kita hidup di daerah pedesaan. Nah, di pedesaan ini rasa solidaritas tersebut sangat kental ya, sangat terlihat. Misal dalam kegiatan sehari-hari ketika kita jalan diajak keluarga ya, walaupun jarak rumah itu jauh, berbeda dengan kota jarak rumah yang dempet ya, kita masih saling tegur sapa walaupun dalam kendaraan ya kan. Nah, itu adalah salah satu contoh sederhana dari yang namanya rasa solidaritas. Kemudian contoh lain, apabila ada diundang kegiatan-kegiatan kayak gotong royong, siskamling ya. Nah, itu kita akan datang rame-rame.
Bahkan apabila kita berhalangan datang, itu akan menimbulkan rasa malu terhadap diri kita sendiri. Nah, itu tadi ya, contoh paling sederhana dari rasa solidaritas. Berikutnya yaitu adanya tujuan dan cita-cita yang sama. Nah, apa tujuan kalian? Saya ingin tahu. Biasanya kalau saya lihat di YouTuber itu, anak-anak kecil itu kalau sudah online kayak gini, wah, aku ingin kaya raya. Waduh, enggak gitu ya tujuannya ya. Mungkin oke lah, sebagian orang memang seperti itulah, analisisnya tertuju kepada finansial atau ekonomi ya. Tapi mungkin tidak semua orang yang kaya raya itu sudah mencapai tujuan akhirnya, ya enggak ya. Sebetulnya tujuan kita itu sebenarnya kalau pada umumnya ya, ada beberapa penelitian pada saat observasi cuma satu ya, ingin hidup bahagia. Nah, itu aja ya. Itu tujuan dan cita-cita, hidup bahagia. Percuma kalau kita kaya raya tapi menimbulkan berbagai macam masalah. Tiap hari ada masalah ya. Nah, percuma. Tapi memang salah satu tujuannya memang ke arah situ, bukan menciptakan masalah ya, mungkin berkecukupan dan hidup bahagia. Nah, salah satu tujuan dan cita-cita yang sama ini kalau kita memiliki dalam satu interaksi bermasyarakat, misal nih, kita di tempat orang di mana merantau, ternyata ada teman kita di situ. Nah, teman itu ternyata satu ibaratnya kita merantau di kampus nih ya, satu kampus dan satu tujuan, yaitu untuk memperoleh gelar sarjana. Tentunya kita akan lebih akrab gitu ya. Nah, itu dari salah satu unsur dalam struktur sosial. Nah, yang keempat, adanya nilai dan norma yang dijadikan sebagai patokan masyarakat dalam bertingkah laku. Ini masih ada hubungannya dengan unsur nomor 1 tadi. Jadi kita dalam berkehidupan pada suatu lingkungan masyarakat ya, itu kita akan membentuk perilaku dalam interaksinya sehari-hari ya. Akan ada nilai, akan ada norma, dan norma ini terbagi jadi 2 lagi ya. Ada aturan-aturan yang tercatat dan juga ada aturan-aturan yang tidak tercatat. Kalau aturan yang tercatat, misal itu di bawah lembaga hukum ya. Nah, itu ada aturan-aturan, ada pasal-pasal ya. Nah, tapi kalau aturan-aturan yang tidak tercatat, ya misal sopan santun ya, bagaimana kita sopan santun kita terhadap yang lebih tua, bagaimana kita aturan-aturan, contoh yang paling sederhana adalah kalau ketemu orang mungkin senyum. Nah, itu adalah aturan-aturan yang tidak tercatat. Berikutnya yaitu adanya kedudukan dan peranan sosial yang mengarah pola dan perilaku masyarakat. Nah, maksudnya di sini nanti dalam kehidupan bermasyarakat itu akan membentuk seseorang yang kedudukannya, apakah itu dia lebih tinggi atau bukan lebih tinggi dan lebih rendah, ada semacam seseorang yang dijadikan teladan. Misal di situ ada tokoh adat ya, atau ada tokoh agama, atau kalau struktural ya, ada yang namanya RT, ada yang namanya lurah, ada yang namanya kepala desa, camat. Nah, itu semua merupakan kedudukan yang mempunyai itu peranan sosial ya, mengarahkan pola dan perilaku masyarakat tertentu, dan tentunya perilaku mereka akan dijadikan teladan ya. Oke, kemudian yang keenam adalah adanya kekuasaan berupa kemampuan memerintah dari anggota masyarakat yang memegang kekuasaan nih, hampir mirip dengan nomor 5. Tapi di sini
Kalau nomor 5 tadi saya lupa jelaskan, ini kedudukan-kedudukan yang sifatnya abstrak. Contoh ada kepala adat, tokoh agama ya. Sedangkan nomor 6 itu kekuasaan, yang kemampuan memerintah dari anggota masyarakat yang punya pegang kekuasaan. Ini yang lebih ibaratnya yang lebih kentara lagi. Ya, yang lebih kentara seperti ya tadi, ada camat, ada kepala desa dan lain-lain ya. Sebetulnya nomor 5 juga punya kemampuan dalam hal bukan memerintah ya, memberi saran ya, hampir-hampir mirip. Kemudian yang ketujuh, adanya tingkatan dalam sistem sosial yang ditentukan oleh status dan peranan anggota masyarakat. Nah, saya rasa ini hampir mirip semua ya. Atau kita singkat aja deh, ini 1, 2, 3. Nah, jadi kayaknya ini nomor 5 dan nomor 7 tuh nggak ada. Jadi adanya nomor 6. Ngerti ya? Jadi 1, 2, 3, 4 sampai 6 adanya kekuasaan yang berupa kemampuan memerintah dari anggota yang masyarakatnya memegang kekuasaan. Karena sama ini 5, 6, 7 sama ya. Kalian pilih salah satu aja nggak apa-apa. Kemudian ke-8 yaitu adanya sistem sanksi yang berisikan ganjaran dan hukuman dalam sistem sosial. Nah, ini sudah jelas ya. Ini sudah diatur dalam lembaga-lembaga hukum. Kalau ada maling ya ada sanksi, kriminal juga ada sanksi. Nah, ini akhir-akhir ini semakin hari semakin rawan ya di wilayah kita. Itu tiap hari kalau saya baca-baca di media sosial, itu daerah-daerah Jembatan Mahulu, Jembatan Palaran ya. Itu kemudian di daerah yang menuju ke Anggana itu daerah Pelita 4 kah itu namanya ya. Itu kalau sudah malam itu banyak begal. Jadi kalian daerah sana hati-hati ya. Itu kriminal-kriminal banyak. Kemudian adanya sarana kelengkapan sistem sosial seperti Pranata dan lembaga ya. Ada lembaga pendidikan, lembaga hukum dan lain-lain. Nah, itu tadi merupakan unsur dari struktur sosial. Oke, sekarang kita akan membahas tentang apa sih fungsi-fungsi dari struktur sosial di masyarakat. Nah, di sini setiap kelompok masyarakat sudah pasti punya namanya struktur sosial. Lalu, apakah sebenarnya fungsi dari struktur sosial yang berhubungan dengan peranan kelompok masyarakat? Nah, yang pertama yaitu sebagai pengawas sosial. Dalam hal ini, struktur sosial itu berfungsi sebagai penekan atau antisipasi adanya pelanggaran terhadap norma-norma atau nilai dan peraturan dalam kelompok masyarakat. Yang kedua yaitu identitas kelompok. Pada poin ini, struktur sosial berfungsi sebagai penegas identitas suatu kelompok masyarakat. Nah, identitas ini membuat kelompok masyarakat punya ciri khas atau karakteristik yang berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu disiplin sosial. Di sini adalah bagaimana caranya kita menanamkan disiplin sosial kepada kelompok-kelompok masyarakat. Karena terbentuk dari kelompok masyarakat, fungsi struktur sosial membantu setiap individu yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat untuk memiliki kesadaran bersikap, kebiasaan dan perilaku yang mencerminkan kelompok-kelompok masyarakatnya. Kemudian ya, nah di sini struktur sosial itu terbentuk sebagai akibat adanya yang namanya ketidaksamaan sosial. Ya. Ketidaksamaan sosial adalah kemajemukan tiap-tiap individu yang meliputi ya kekuasaan, prestis, rasa atau etnis ya,
keyakinan, kekayaan, dan gender dalam proses interaksi yang menghasilkan perbedaan. Adapun ketidaksamaan sosial itu terbentuk atas dasar faktor-faktor sebagai berikut. Nah, yang pertama, adanya tingkat heterogenitas masyarakat yang tinggi, ya, baik itu adat istiadat ataupun itu religi, kemudian peran dan ekonomi. Yang kedua yaitu pola kebudayaan yang berbeda. Coba kalian searching Indonesia, baru Indonesia loh ya, itu punya berapa suku? Ribuan ya. Nah, tiap suku itu pasti punya kebudayaan yang berbeda. Nah, itu juga suatu pembentuk yang namanya struktur sosial. Tapi jangan perbedaan itu justru memecah belah. Dengan adanya perbedaan tersebut justru memperkaya yang namanya kultur kita, ya. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan pengetahuan dan keyakinan. Nah, apakah itu pengetahuan dalam bidang keilmuan atau dalam bidang yang lain, ya, itu juga salah satu pembentuk dari namanya struktur sosial. Berikutnya yaitu adanya perbedaan kepentingan atau tujuan hidup. Yakin ya? Di sini kalian sendiri satu angkatan pasti ada yang namanya berbeda kepentingan, ya. Ada berbeda tujuan hidup masing-masing, ya. Pasti ya beda. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis atau klasifikasi dari struktur sosial, ya. Nah, di sini di bukunya Tanner ya, struktur sosial itu dibagi atas menjadi dua, ya. Yang pertama yaitu gradual. Gradual itu struktur sosial yang dibedakan atas kekuasaan, ya, pendidikan, kekayaan, prestis, dan usia. Contohnya banyak lagi nih selain ini, ya. Nah, kalau struktur sosial yang berdasarkan gradual itu disebut stratifikasi atau bentuknya vertikal dari atas ke bawah, ya. Nah, contoh kekuasaan kan ada atasan, ada bawahan. Nah, pendidikan juga. Pendidikan itu seperti ada sarjana, ada sekolah dasar dan lain-lain, ya. Kekayaan ada yang kaya dan ada yang menengah, ada yang miskin, ya. Prestis itu dari segi kehormatan, ya. Usia ada yang dewasa, ya. Ada yang ada yang dewasa, kemudian ada yang masih balita. Itu disebut dengan namanya vertikal, ya. Ingat, dari bawah ke atas, ya. Nah, berikutnya nominal, ya. Nominal ini struktur sosial yang terbentuk atas dasar agama, ya, suku atau ras, kelamin, politik, pekerjaan, ya. Nah, disebut juga yang namanya diferensiasi sosial atau horizontal, dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Di sini tidak ada dari atas ke bawah. Ingat, struktur sosial ini yang didasarkan, ya, semacam pembedaan, ya, ada agama, ada suku, ras, kelamin, politik, dan pekerjaan. Ini disebut nominal. Sifatnya horizontal, ya, mendatar. Nah, disebut juga diferensiasi sosial. Nah, ini kalau dijadikan pilihan ganda ini, wih, banyak nih, satu slide aja nih bisa 10 soal. Nah, berikutnya yaitu stratifikasi sosial. Ini masih stratifikasi, ya.
merupakan penggolongan atau pembedaan seseorang dalam sistem sosial tertentu ke dalam lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan privilege atau prestis. Itu tadi ya definisinya. Kemudian yang kedua, penggolongan atau pembedaan itu artinya individu tersebut menggolongkan dirinya sebagai orang yang masuk ke dalam suatu lapisan tertentu. Nah, menganggap dirinya lebih rendah atau lebih tinggi ya. Biasanya sih kalau yang menilai dirinya lebih rendah atau tinggi itu orang lain ya. Kalau langsung menilai dirinya sendiri, dia menilai, wah itu disebut apa? Titik-titik. Nah, kemudian nih tadi ya, stratifikasi sosial menurut Weber ya di bukunya tahun 1986 itu ada namanya power ya, kekuasaan yang diperoleh melalui kekayaan, jabatan, dan pengetahuan. Ini power ya. Kemudian privilege yaitu hak istimewa untuk mendapatkan semacam perlakuan khusus. Contoh, kalau naik mobil ya dikawal, yaitu privilege. Nah, kemudian prestis yaitu kehormatan dalam suatu sistem sosial tertentu. Nah, itu namanya prestis ya. Misal bagaimana kehormatan yang diperoleh seorang tokoh adat ya. Nah, itu kan pastinya perlakuannya dia akan berbeda. Nah, kira-kira nih power bisa nggak diperoleh dari orang yang awalnya dia cuma rakyat biasa? Bisa ya. Ingat, dunia itu selalu berputar ya. Tidak selamanya yang di atas itu selalu di atas ya. Bisa aja yang di bawah tiba-tiba menempatkan diri seperti di atas gitu ya. Oke, baiklah. Materi yang saya berikan untuk minggu ini saya cukupkan sampai di sini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.